record ya. Oke. Nah, jadi kita buat project konsol yang baru. Oke, tunggu. Oke, nah jadi saya misalkan ada variabel, wah agak berat di tempat saya ya. Oke, ada variabel data sebanyak 0 sampai dengan 5 of integer. Oke, artinya data memiliki 6 elemen dihitung dari elemen 0 sampai elemen ke-5. Nah, jadi sehingga kalau saya mau mengisi data tersebut dengan cara manual barangkali ada kata array ya. Oke. Nah, jadi kita lihat ya. Nah, jadi saya bisa membuat apabila saya write data ke 0 ya, ditambah dengan spasi. Nah, kalau seandainya saya write lah data-data ini ya, 6 data. Dengan cara yang jelek seperti ini tidak masalah, tapi yang jelas ini variabel yang sama itu dicetak sebanyak 6 kali dengan nomor urutan yang berbeda. Nah, kita lihat hasilnya. Ya, 0, 0, 0, 0, 0 ya. Data ke 0, data ke 1, data ke 2, data ke 3, data ke 4, data ke 5 ya. Nah, apabila data mau diisi dari secara program, diisi dari program, maka caranya boleh dibuat data ke 0 sama dengan sekian ya. Nah, jadi seterusnya. Data ke 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan sekian, 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 sekian ya. Sembarangan aja saya buat nilainya. Satu lagi. Oke, jadi begini ya. Jadi kalau saya jalankan kembali programnya, maka data ke 0 yang tercetak adalah 23, 56 sesuai dengan urutannya. 56, 14, 75, 68, dan 49. Itu kalau kita memasukkan data dengan cara di program ya. Oke, nah jadi ini kan merepotkan ini. Jadi kalau data kita ada 1000, itu kayak mana? 1000 kali di copy paste ya, bukan kerjaan juga ya. Nah, jadi makanya gunakan perulangan for. Ya, buat i sebagai integer seperti biasa. Nah, ini diganti cukup satu baris saja, tetapi gunakan for i, ya, gunakan for i dimulai dari 0 sampai dengan 5, 0 to 5 do. Nah, jadi write-nya cukup sekali. Write cukup sekali, ini diganti data i. Nah, gitu ya. Nah, kita lihat hasilnya. Hasilnya sama seperti tadi, bedanya itu pola write-nya aja yang berbeda ya, pola write-nya aja. Nah, jadi apabila kesulitan memahami, saya boleh sedikit modifikasi. Oke, sedikit modifikasi ya. Di sini. Nah, saya ganti dulu dengan write line. Mungkin hasilnya nanti ke bawah. 2, 3, 5, 6, 14. Jadi bedanya write dengan write line adalah nanti cetakannya ke bawah atau menyamping. Nah, saya boleh menambah cetakan variabel i ya. Nah, jadi saya boleh mencetak i, sebuah spasi, ya kutip spasi, data ke i. Artinya cetak i disambung dengan spasi, disambung dengan data ke i, disambung dengan ini nggak usah. Ya, dengan cara seperti ini. Oke. Nah, apa artinya nih? Data 0 adalah 23, data 1 adalah 56, data 2 adalah 14, data 3 adalah 75, data 4 adalah 68, data kelima adalah 49. Jadi kalau mau lebih kompleks lagi, bisa saya buat kurung siku sama dengan. Apa maksudnya kurung siku sama dengan? Ya, nah hasilnya ya seperti ini. 0 kurung siku sama dengan 23. 1 kurung siku sama dengan 56. Kemudian 2 kurung siku sama dengan 14. Jadi sehingga dengan cara seperti ini, saya bisa membuat keterangan data. Ya, sebelum mencetak i, saya bisa membuat keterangan data. Saya bisa membuat keterangan data ke i untuk dicetak. Jadi
keterangan kan pakai tanda kutip ya. Cetak dulu keterangan data buka kurung siku, sambung dengan I, sambung dengan tutup kurung siku sama dengan, lalu sambung dengan data I, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, ditunggu sebentar, agak lama. Oke, itu dia ya. Nah, jadi dengan sedikit modifikasi, perlahan-lahan kita jadi paham menggunakan for dan array itu seperti apa ya. Nah, apabila Anda sudah tahu nilainya, nilai array, nilai data array dari awal kita sudah tahu. Nah, ini bukan cara yang paling baik. Ini bukan cara yang paling baik ya. Ini cukup merepotkan juga ya, karena harus diketik ulang data 0, data 1, data 2. Apakah ada cara lain? Ada, yaitu membuatnya sebagai konstanta. Cons. Jadi konstanta di Pascal itu ada dua jenis. Apabila saya buat n sama dengan 5, ini disebut sebagai ini disebut sebagai konstanta tidak bertipe. Apabila konstanta di Pascal atau Delphi tidak bertipe, maka ini benaran konstanta. Jadi sehingga kalau saya buat di sini n sama n di atas kan saya buat konstanta n 10. Jadi kalau di program saya buat n diubah menjadi 100, ini bakalan error. Ini bakalan error. Kenapa? Pesan errornya ini adalah sebelah kiri tidak bisa diberikan kepada yang sebelah kanan ya. Yang sebelah kiri, coba di sini ya errornya. Yang sebelah kiri tidak dapat diberikan nilai dari yang sebelah kanan. Kenapa? Karena konstanta nilainya nggak bisa diubah. Kan gitu ya. Nah, kecuali kalau ini adalah variabel ya, saya ganti di sini n di sini. Kita coba. Jadi kompilasi. Sukses, tidak ada error ya. Oke, yang ada hanya komentar ya, hints, komentar. Jadi tidak ada error. Oke, nah jadi saya kembali ke masalah yang konstanta, bagaimana cara mengisi data sebagai data yang sudah ada nilainya. Nah, untuk mengisi data yang sudah ada nilainya, kita manfaatkan konstanta. Nah, karena n yang saya buat tidak bertipe, maka konstantanya tidak bisa diganti nilainya ya, yang saya tunjukkan tadi. Nah, kalau saya buat dia bertipe, konstanta data adalah array of integer, berarti bertipe ini kan, tipenya integer kan. Nah, kalau dia bertipe, nanti nilainya bisa diubah kapan-kapan saja ya. Nah, kalau konstanta dia harus ada tanda sama dengan di belakang ya. Nah, kalau konstanta berarti kita harus kasih nilai. Nah, nilainya misalnya di sini seperti yang tadi kita ikuti, pakai kurung biasa ya, pakai kurung biasa, 23, 56, 14, 75, 68, 49. Ya, ini artinya kita mengisi nilai variabel data dengan nilai yang langsung di sini. Jadi tidak perlu capek-capek repot-repot diketik ulang panjang-panjang seperti ini ya. Kita lihat hasilnya. Hasilnya sama seperti tadi. Oke, nah kalau saya mencetak menyamping ya kembali seperti tadi ya. Nah kalau cetaknya menyamping, ini saya komentar aja, maka gunakan write lagi, write data buka kurung data ke I disambung dengan sebuah spasi. Ya, ini cetaknya menyamping ya. Oke, cetakan menyamping. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya tunjukkan array string ya. Ada mungkin? Belum ada. Oke, saya tunjukkan array yang menggunakan tipe string ya. Nah, masalah nama hari dan nomor hari lah. Masalah nama hari dan nomor hari itu ya. Jadi saya akan membuat di sini nama hari sebagai array ya, sebagai array dari 0 sampai dengan, saya boleh membuat 1 sampai 7 sih sebenarnya. Ya. Nah, saya bisa pakai 1 sampai 7 of string ya. Nah, jadi di Delphi ini dia ada dua jenis string ya, yaitu ada string biasa, ada short string. Oke, apabila kita hanya menggunakan abjad Latin, kita disarankan menggunakan short string aja. Kenapa? Karena short string ini adalah string yang pakai ASCII. Nah, kalau string begini, itu adalah string yang menggunakan Unicode. Mungkin banyak yang belum tahu mengenai Unicode ya. Oke, nanti saya kasih tahu apa itu Unicode. Short string-nya sama dengan, nah ini kita isi dengan ya seperti biasa. 1 adalah Senin ya,
Kemudian 2 adalah Selasa, dan seterusnya ya. Oke, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, ini ke bawah aja ya. Kamis, oke. Jumat, Sabtu, dan Minggu. Oke ya. Nah, jadi saya di sini hanya butuh satu variabel, misalnya nomor hari sebagai integer. Oke. Nah, perlu diketahui bahwa di sini ada error ya. Nah, perlu diketahui bahwa integer untuk nomor hari, integer itu terlalu besar sih sebenarnya. Karena integer itu bisa menampung nilai sampai miliaran ya, 2 miliar gitu ya. Nah, sementara nama hari mana ada yang sampai miliar gitu ya. Nah, kita hanya ada 7 hari gitu ya. Tapi nggak tahu ya kalau kita di galaksi lain, barangkali tata surya yang lain kita nggak tahu ya. Oke, jadi nomor hari itu saya boleh pakai short integer. Short integer ya. Nah, short integer itu kalau di Delphi dia namanya small in. Small in ya. Nah, small in ini adalah sebuah tipe data yang numerik yang hanya dapat menampung sampai 32 ribuan ya, 32 ribuan ya. Nah, udah cukup lah, udah lebih dari cukup itu ya. Nah, kemudian kita akan mencoba membuat program seperti kemarin, masukkan nama hari ya. Jadi kita write, masukkan nomor hari. Nomor hari. Oke, lalu nomor harinya kita baca dari keyboard ya, atau jangan dibaca dari keyboard dulu ya. Kita main-main dulu sebentar. Jadi saya write nama hari ke 1. Nah, jadi saya write nama hari ke 1, kira-kira gambarannya siapa yang akan tercetak ya, kita lihat. Tuh, Senin ya. Nah, jadi dengan demikian kalau saya mencoba dengan write line nama hari 4, maka pasti kenanya sesuai urutan. 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Karena saya kasih angka 1 ya. Oke, coba. Nah, nanti ada beberapa kesalahannya yang bisa terjadi ya, apabila ada silap ya. Nah, ini Kamis ya. Kalau seandainya tadi saya buat nama hari itu dari 0 sampai 6, maka kenanya nama hari keempat itu adalah Jumat. Ya, coba lihat. Kenanya nama hari keempat adalah Jumat. Ya, nah jadi hati-hati. Oke, nah jadi sesuai dengan penomorannya ya. Jadi saya memulai dari 1 sampai 7. Kenapa? Karena saya mengawali dari Senin. Nah, kalau di bahasa program lain ini wajib dimulai dari 0. Bahasa program lain. Jadi mau nggak mau, masa Senin itu jadi 0 ya. Nah, makanya nanti ini diakali dengan mengurangi dengan 1 di bahasa program yang lainnya. Nah, tapi tidak di Delphi tidak jadi masalah karena bisa kita atur elemen array-nya. Nah, kemudian saya boleh mencoba dengan nomor hari sama dengan 6. Nomor hari titik 2 sama dengan 6. Nah, lalu di sini akan saya ganti menjadi nama hari ke nomor hari. Ya. Nah, nomor hari bernilai 6. Berarti kalau saya akses nama hari ke nomor hari, berarti saya sedang mengakses nama hari di urutan ke-6. Nama hari di urutan ke-6. Hitung dari 1. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kena di Sabtu. Jadi kalau kita jalankan, maka jadi hari Sabtu. Oke ya. Nah, kemudian kalau misalnya saya buat ini di input dari keyboard, misalnya nomor harinya di input dari keyboard. Oke, write. Masukkan nomor hari. Oke, kita jalankan ya. Oh, ada error sebentar. Titik koma ya. Nah, jadi sekarang di input dari keyboard. Nomor hari ketiga. Di enter, maka komputer akan mengatakan Rabu. Tinggal saya perbaiki keterangannya menjadi lebih baik, yaitu maunya ada keterangan hari apa. Hari apa. Gitu ya, hari apa. Oke, nah kemudian kita coba ya. Coba 2, hari Selasa. Tapi problem juga ada, masalah juga ada. Apabila saya memasukkan nomor hari yang tidak di antara 1 sampai 7, tidak di antara 1 sampai 7, misalnya saya masukkan 9, oke, lalu di enter, kita lihat apa yang terjadi. Ya.
Nah, memang tidak dikasih error ya, tapi jadi kacau balau, entah apa pula yang dicetak ya. Nah, jadi untuk masalah akses elemen array yang melewati batas itu di RAD Studio itu tidak akan memberikan error, hanya saja dia nanti akan memberikan hasil yang tidak sesuai. Jadi ada baiknya memang ini dipakai if seperti biasa, if ya, cara yang seperti kemarin itu ya, jika nomor hari ada di antara 1 sampai 7. Ya, ada di antara 1 sampai 7, cara menulisnya seperti ini, maka cetak hari apa? Cetak hari apa. Nah, kalau tidak, ternyata silakan dicetak, misalnya nomor hari tersebut tidak ada, atau salah. Oke ya. Nah, ini begitu saya jalankan, ini nanti pasti ada problemnya. Nah, jika nomor hari lebih besar dari 1 dan nomor hari lebih kecil sama dengan 7, Pak, kenapa harus dibuat kayak gini ya? Kenapa nggak dibuat kayak gini aja? Di matematik dulu kan saya buat kayak ini. 1 lebih kecil sama dengan nomor, lebih kecil sama dengan 7. Nah, komputer tidak bisa bekerja dengan notasi seperti ini pada dasarnya. Kenapa? Karena komputer itu hanya bisa menerima 2 operan dan 1 operator hanya bisa melakukan 1 operasi dalam 1 waktu. Sehingga di sini Anda perhatikan ini sudah 2 operasi. Ya, dalam 1 perintah ini sudah ada 2 operasi. Komputer tidak bisa melakukan yang seperti ini pada dasarnya. Jadi untuk itu kita harus memisahkan nomor hari 1 lebih kecil dari nomor hari dan nomor hari lebih lebih kecil sama dengan 7. Jadi kita pisahkan 2 dulu, baru digabung pakai operator dan atau and ya. Nah, jadi 1 lebih kecil dari nomor hari ini kalau saya balikkan akan menjadi nomor hari lebih besar sama dengan 7. Nomor hari lebih besar sama dengan 1. 1 lebih kecil dari nomor hari, artinya nomor hari lebih besar dari 1 kan gitu ya. Nah, jadi itulah sebabnya notasinya seperti ini. Notasi matematikanya kalau di ilmu komputer itu seperti ini. Tapi tetap saja masih ada problem, ada garis-garis di sini. Coba kita lihat. Oke, error. Katanya tipe data tidak cocok. Nah, ini sangat membingungkan pesan errornya. Nah, sebenarnya bukan karena tipe data tidak cocok ya. Karena kalau menggunakan operator N itu, karena komputer harus mengerjakan yang sebelah kiri dulu dan yang sebelah kanan dari N secara terpisah duluan, maka untuk mengerjakan notasi duluan itu kan kalau di matematik pakai tanda kurung ya. Nah, jadi sehingga menggunakan operator N or not itu harus dibantu dengan tanda kurung kalau di dalam if ya. Nah, jadi kalau saya jalankan ini aman. Aman ya, masukkan nomor hari misalnya 6, enter hari Sabtu. Ya, oke, mungkin sampai di sini ada pertanyaan? Belum? Belum. Belum ada ya. Nah, kalau belum ada, ini tadi sudah array string ya. Nah, tadi yang namanya Unicode string itu kayak mana ya? Unicode string ya. Jadi kalau Unicode string mungkin saya boleh menggunakan bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Mandarin, bahasa Arab gitu ya. Yang penting bahasa negara yang sudah internasional gitu ya. Maksudnya sudah diakui negaranya secara internasional, itu bisa dipakai ya. Contoh, saya pakai Mandarin ya. Contoh ya, saya pakai Mandarin ya. Jadi nggak bisa pakai short string ya. Harus pakai string, tidak bisa pakai short string. Nah, jadi sehingga untuk hari Seninnya saya bisa pakai ganti keyboard. Ya, ditunggu sebentar, saya ganti keyboard menjadi Mandarin tradisional misalnya, contoh. Ditunggu ya. Agak lambat di laptop saya. Nah, jadi di sini bisa ada pemilihan keyboardnya ini ya. Nah, perhatikan. Ya, nah, ada pemilihan keyboardnya. Nah, jadi saya bisa menulis, saya bahkan udah lupa ini, yang mana terlalu kecil pula tulisannya. Ya, nah jadi intinya di sini saya bisa kok menggunakan bahasa yang lain kalau menggunakan tipe data string ya. Kalau menggunakan tipe data short string itu nggak bisa ya. Ini yang ini kayaknya. Hari Senin ya. Oke. Ya, dan seterusnya ya. Jadi bisa saya gunakan seperti ini. Mungkin saya ganti dulu ke ya. Nah, bisa seperti ini dia. Oke. Nah, jadi sambung lagi, bisa.
Nah ya, saya sambung. 4, 5, 6. Jadi bisa seperti itu dia. Nah, mungkin saya coba satu dulu ya. Saya coba satu dulu. Saya udah malas menulis, nanti habis waktu. Coba hari Senin ya. Oke, mudah-mudahan di konsol bisa muncul. Saya masukkan 1, di enter. Belum kena. Ya, kok nggak bisa di enter? Oh iya, keyboardnya, sorry. Oh ya, di konsol dia nggak bisa muncul ya. Nah, jadi harus menggunakan Windows Application baru bisa muncul. Nah, jadi nanti di project ini ada yang namanya Windows Application, PCLV Windows Form. Nah, di sini baru bisa dipakai. Jadi di konsol ternyata nggak bisa muncul. Nah, ya oke. Jadi itu hanya saya menunjukkan tipe data string dengan short string bedanya apa. Jadi kalau short string itu pakai abjad Latin, kalau Unicode string bisa silakan gunakan aksara Rusia, gunakan Jerman dan lain-lain ya, itu bedanya ya. Oke. Nah, saya lanjut lagi dengan masih di topik array. Kita coba bermain-main dulu dengan data acak. Ini bisa juga ya saya lakukan untuk nama hari ya, nama bulan, angka ya, dan yang seperti itu ya. Nah, jadi minggu depan ingatkan saya untuk demo bagaimana cara membuat menerjemahkan angka menjadi kalimat. Contoh. Nah, mudah-mudahan semua yang ada di grup ini pernah setor uang ke bank ya. Misalkan saya setor 123.0000. Apa artinya? Artinya nanti saya harus menulis di slip setoran itu dengan 1 juta dengan huruf ya, kata-kata ya, 1.230.000 rupiah gitu ya. Nah, jadi minggu depan ingatkan saya untuk ini kalau saya lupa ya. Oke, jadi hari ini mungkin nggak cukup waktunya, jadi saya lanjut ke topik yang array numerik lagi ya, array numerik. Nah, kalau array numerik kembali, saya akan mencoba dengan data acak. Data acak. Nah, saya belum cerita nanti array itu ada yang dinamis, ada yang statis. Hari ini saya pakai yang statis dulu ya. Nah, saya asumsikan dulu misalnya jumlah data yaitu N ada 10. Saya asumsikan N ada 10. Oke. Nah, saya asumsikan data itu adalah atau kayak mana baiknya ya? Saya buat jumlah aja lah ya. Jumlah adalah 10. Saya pinjam N adalah jumlah kurang 1. Nah, kenapa harus dibuat N sama dengan jumlah kurang 1? Karena saya akan memulai data dari elemen ke 0. Ya, data adalah 0,N. Nah, daripada saya ketik jumlah kurang 1 kan ketikannya terlalu panjang, JLH kurang 1. Jadi makanya saya pinjam N. Jadi saya pinjam N untuk jumlah kurang 1. Jadi pengetikannya lebih singkat ya. Nah, jadi data titik 2 array 0 sampai N of integer misalnya, atau short integer aja. Short integer, small integer, small in ya. Oke. Nah, sampai di sini saya akan memasukkan data acak ya, data acak. Oke. Nah, jadi data acak itu ya, kalau misalnya saya mau mengacak satu data, itu ada perintah yang namanya random. Oke. Jadi kalau saya minta random 100 ya. Nah, kalau saya punya 10 data, ya nggak mungkin juga saya buat kayak gini kan, kurang kerjaan juga ya, capek ya. Nah, mungkin saya bantu dengan perintah for, mungkin boleh dicetak keterangannya juga, right? Misalnya data acak. Oke. Nah, keterangan data acak dulu. Nah, baru kita buat for i. Mungkin language-nya belum saya kembalikan tadi ya. Ya, language-nya belum saya kembalikan. Oke. Nah, for i dimulai dari 0 sampai dengan n ya. Nah, jadi jumlah data saya ada 9, maka saya memiliki data dari 0 sampai jumlah data saya ada 10, maka elemen data saya dihitung dari 0 sampai 9 karena elemen 0 itu dihitung satu data juga ya. Jadi 0 sampai n mengerjakan habis waktu 10 menit lagi ya. Oke, jadi mengerjakan data ke i adalah random ya. Kemudian di sini langsung saya cetak data ke i supaya bisa kita lihat langsung data acaknya ya. Kita lihat. Oh, i belum deklarasi, lupa. Deklarasikan i sebagai integer. Sebenarnya saya butuh small i aja sih. Oke, coba. Nah, itulah dia data acaknya. Oke ya, jadi random itu adalah sebuah fitur untuk data acak ya. Padahal sebenarnya masih ada algoritma untuk mengacak data itu ada sebenarnya.
Tapi kita nggak bahas itu ya. Kita nggak bahas itu, kita langsung pakai fitur acak yang jadi aja. Oke, saya jalankan kedua kalinya. Loh, katanya acak, tapi kok tidak ya? Saya jalankan untuk ketiga kalinya, ternyata datanya tidak benar-benar diacak. Ya. Nah, jadi untuk itu ada perintah yang namanya randomize. Huruf besar kecil tidak jadi masalah, randomize ya. Nah, jadi dengan menambahkan randomize ini, itu memberitahukan kepada si Delphi bahwa saya mau datanya benar-benar diacak, jangan yang palsu gitu ya. Nah, jadi ini benar-benar diacak. Coba sekali lagi dijalankan. Ya, benar-benar datanya diacak ya. Lalu apa gunanya sih kita membuat data acak ini ya? Banyak. Kita bisa menghemat waktu untuk belajar pencarian ya, pencarian dan pengurutan. Nah, atau Pak, kenapa nggak di-input aja datanya dari keyboard? Ya, kalau Anda mau input datanya dari keyboard, ya tidak masalah. Tidak masalah ya, coba. Nah, saya membuat bagian satu lagi untuk mencetak data. Ya, di sini. Mungkin saya tutup dulu data acak ya. Di sini saya write. Oke, data yang berhasil dimasukkan dari keyboard. Saya buat gini ya. Oke, nah jadi di sini yang saya lakukan di sini adalah bukan di random, jadi datanya bukan di random, saya tutup aja. Nah, tapi di sini diminta, ya, diminta write, ya, masukkan data ke disambung dengan variabel i, disambung dengan titik 2. Oke, nah jadi kenapa data ke i? Supaya nanti data 0, data ke 1, data kedua, data ketiga berubah. Jadi kalau saya buat kayak gini, data ke i itu hasilnya jelek sekali. Ya, nah di sini saya pasang perintah data ke i itu di read line ya, di read line. Read line, coba perhatikan. Nah kalau orang pakai program kita seperti ini, oh error sebentar. Read line kurung apa yang kurang ya? Oh ini begin ya. Oke, coba. Nah kalau orang pakai program kita bingung, masukkan data ke i, masukkan data ke i, masukkan data ke i, ke i, ke i, ke i, ya i-nya berapa gitu. Ya semuanya juga dibilang ke i gitu ya. Nah i-nya ke berapa kan? Nah jadi untuk itu maka jangan mencetak dalam tanda kutip apabila kita mau mencetak variabel ya. Nah jadi i yang di sini yang dimaksud adalah mencetak nilai variabel i. Jadi untuk itu pisahkan kutip kiri kanan, pisahkan kutip kiri kanan. Jadi ini adalah kalimat sebelah kiri, yang ini adalah kalimat sebelah kanan. Sisipkan i di tengah. Nah, karena kalimat ini dan variabel i dan kalimat yang di sebelah kanan adalah 3 objek yang berbeda, maka disambung dengan tanda koma. Ya, karena 3 objek yang berbeda ya. Nah, dengan demikian maka variabel i tidak berada di dalam tanda kutip. Kalau tidak berada dalam tanda kutip, maka yang dicetak adalah nilainya. Nah, data ke 0, data ke 1, data ke 2, data ke 3, data ke 4, ke 5, ke 6, ke 7, ke 8, ke 9, di enter, maka data yang berhasil dimasukkan dari keyboard adalah sekian. Ya, nah kira-kira seperti itu dia. Nah, apabila kita mau mencoba kasus searching, kasus pencarian, seperti yang di link video yang kedua ya, kalau saya nggak salah, ya kasus searching ya. Nah, saya mungkin akan kembali menggunakan data acak supaya menghemat waktu. Saya akan kembali menggunakan data acak. Nah, sampai di sini mungkin saya akan mencoba cetak, masukkan data yang dicari. Nah, nanti ada sebuah readline, perintah readline dengan variabel cari. Nah, jadi dengan kata lain di sini nanti ada variabel cari lagi ya. Nah, tapi kita simulasikan dulu. Coba. Jadi data acaknya datanya diacak dari keyboard, lalu komputer meminta masukkan data yang dicari. Nah, kalau misalnya saya masukkan 36 di enter, maka komputer harus mengatakan bahwa data ditemukan di posisi kedua. Karena 21 adalah posisi 0, 4 adalah posisi 1, 36 adalah posisi kedua. Kalau saya buat misalnya 90 di enter, maka komputer harus mengatakan bahwa data tidak ditemukan. Jadi di sini ada 2 kondisi pencarian. Yang pertama data ditemukan, yang kedua data tidak ditemukan ya. Nah, jadi kondisinya adalah ada if dan else ya. Nah, jadi saya asumsikan dulu jika ditemukan maka saya cetak ya, saya cetak
ya, ditemukan pada posisi atau data ditemukan pada posisi disambung dengan sebuah variabel post lah ya, meskipun saya belum tahu ini berapa ya. Tapi kalau misalnya tidak ditemukan, saya boleh mencetak pesan data tidak ditemukan. Gitu ya. Nah, jadi di sini ada error di mana variabel post dan variabel ditemukan. Nah, ditemukan itu kenapa kok singkat kali penulisannya ya? Tidak ada operasi perbandingan sama dengan dan lain-lain. Itu karena ditemukan ini itu karena if ini biasanya berharap perintah yang menghasilkan true atau false, kan gitu ya. Jika x sama dengan y kan artinya ini true atau false kan? Kalau sama berarti true, kalau tidak sama berarti false kan gitu. Jadi if itu mengharapkan true atau false. Nah, kalau if mengharapkan true atau false, maka variabel ditemukan itu harus bertipe true false juga. Jadi ada variabel bertipe true false yaitu boolean. Ya, tipenya hanya true atau false ya. Nah, sementara posisi itu pasti merupakan numerik bulat ya. Tidak ada posisi yang menggunakan kalimat kan gitu. Ya, nah, saya pakai small in saja ya. Oke, jadi di sini proses input, ini proses acak data, ini proses input data. Oke, yang ini adalah outputnya. Nah, sekarang tinggal proses pencariannya saja. Nah, kalau Anda diminta mencari data, ya ada 10 data, Anda ketemu datanya di posisi ketiga. Anda perlu nggak melihat lagi data yang keempat? Perlu nggak seperti itu? Kira-kira? Gimana? Ya, nggak perlu kan? Jadi kalau sudah ketemu, data keempat abaikan saja. Berarti dengan kata lain jumlah perulangannya tidak pasti. Kalau udah ketemu datanya berhenti, jangan mencari sampai habis ya gitu ya. Jadi pasti ini saya pakai for, pasti saya pakai while, bukan pakai for. Kenapa? Karena jumlah perulangannya tidak pasti ya. Nah, saya mencari buku mulai dari posisi ke 0. Data pertama yaitu posisi ke 0. Ya, buku pertama ya, data pertama posisi 0. Selama yang saya cari lokasi data yang saya cari selama belum habis. Selama masih lebih kecil dari sama dengan n. Artinya saya mencari buku belum sampai buku ke-9 kan gitu ya. Nah, jadi ada 10 buku dari buku ke-0 sampai buku ke-9. Jadi saya belum boleh menyatakan itu belum tidak ditemukan kalau belum mencari sampai ke buku 9 ya. Nah, jadi makanya kondisinya adalah i lebih kecil sama dengan n dan kondisinya saya mencari selama masih belum ditemukan. Not ditemukan. Not found, not ditemukan ya. Jadi di sini saya memperkenalkan operator not ya. Nah, jadi selama belum ditemukan. Nah, jadi kita perlu setting kondisi awal di mana pada saat kita mencari artinya belum ketemu. Kalau belum ketemu kita buat status di komputer bahwa ditemukan sama dengan false. Artinya belum ketemu. Jadi false ini memang sudah ada konstantanya ya. Nah, jadi ditemukan sama dengan false artinya memang tidak ada. Saya baru mau mencari, jadi datanya tidak ada. Nah, jadi cara mencarinya adalah jika data yang kita cari sama dengan data di posisi ke i habis waktu pula ini ya, maka saya tandai ditemukan adalah true ya. Kemudian tandai posisi ditemukan adalah i, oke. Nah, mungkin itu aja. Lalu jangan lupa i bertambah 1 waktu kita akan habis ya, kita coba demo. Oke, saya cari 90, data tidak ditemukan. Saya sekali lagi, waktu kita akan habis, saya cari misalnya 28, katanya ditemukan di posisi keempat ya. Nah, habis waktu kita, kalau ada pertanyaan silakan chat ya. Jangan segan-segan chat saya kalau ada pertanyaan, waktu kita habis. Oke? Jadi selamat malam semuanya ya. Oke, saya leave meeting dulu ya. Nah, jadi kalau ada kendala silakan chat.